Sebelum mulai, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Yang kedua adalah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketujuh, adanya kelebihan produk di dalam negeri. Yang kedelapan, keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. Yang kesembilan, terjadinya era globalisasi. Yang kesepuluh, ingin memperoleh dukungan dari negara lain. Yang kesebelas, teknologi. Yang kedua belas, penghematan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah perbedaan selera. Selanjutnya adalah tujuan perdagangan internasional. Kira-kira apa sih tujuan perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara kepada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utamanya, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, memperoleh keuntungan serta eksternal. Dan yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan melalui spesialis. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, negara semakin makmur. Yang keempat, mempererat hubungan antar bangsa. Yang kelima, transfer teknologi modern. Yang keenam, dapat meningkatkan investasi. Yang ketujuh, dapat menciptakan harga yang stabil. Yang kedelapan, dapat memperkuat posisi perdagangan. Yang kesembilan, mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang kesepuluh, mempererat hubungan politik. Yang kesebelas, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua belas, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ke-13, memperluas kesempatan kerja. Yang ke-14, dapat mencegah terjadinya krisis. Yang ke-15, akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ke-16, mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Yang ke-17, dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Yang ke-18, dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ke-19, mencegah perdagangan barang yang membahayakan. Dan yang terakhir, dapat mengenal berbagai mata uang negara lain. Hambatan perdagangan internasional. Macam-macam hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, sumber daya yang rendah. Yang keempat, kebijakan tarif yang ditetapkan. Yang kelima, kebijakan non-tarif. Yang keenam, penerapan subsidi. Yang ketujuh, pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. Yang kedelapan, keamanan suatu negara yang tidak terjamin. Yang kesembilan, adanya organisasi-organisasi ekonomi daerah. Yang kesepuluh, kualitas barang yang diperjualbelikan buruk. Yang kesebelas, kebijaksanaan impor di setiap negara. Dan yang terakhir adalah nilai tukar mata uang yang terus berubah-ubah. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Ekspor dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama adalah ekspor biasa, yang kedua ekspor tanpa L atau C. Yang kedua adalah impor. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Yang ketiga adalah barter. Barter merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi.
Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Yang keempat adalah konsinyasi atau konsigmen. Konsinyasi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dijual kepada pembeli yang belum dipastikan keberadaannya. Lokasi penjualan dilakukan di luar negeri dengan metode penjualan berbentuk lelang melalui pasar bebas atau bursa dagang. Yang kelima adalah package deal. Package deal merupakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar dari suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan membuat perjanjian dagang antara suatu negara. Isi dari perjanjian dagang adalah jumlah barang yang ingin diekspor atau diimpor ke negara lain. Yang keenam adalah penyelundupan atau smuggling. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau manusia secara tersembunyi dengan sifat melanggar hukum. Bentuk penyelundupan dapat dilakukan pada bangunan, penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu negara. Dan yang terakhir ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Komoditas ekspor di Indonesia. Yang pertama, ada produk hasil hutan. Yang kedua, ada kakao. Selanjutnya ada komoditas karet. Yang keempat, produk tekstil. Dan yang terakhir adalah kelapa sawit. Untuk yang selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak, dan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Mari kita bahas satu-satu. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional dalam barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Karakteristik perdagangan internasional. Kira-kira apa saja sih karakteristik perdagangan internasional? Oke, yang pertama adalah spesialis teritorial. Yang kedua, kompetisi internasional. Yang ketiga, pemisahan penjual dan pembeli. Yang keempat, rantai panjang tengkulak. Yang kelima, mata uang yang dapat diterima bersama. Yang keenam, peraturan dan regulasi internasional. Yang ketujuh, kontrol pemerintah. Dan yang terakhir adalah beberapa dokumen. Ada pula dampak dari kegiatan ekspor dan impor antara lain sebagai berikut. Dampak dari kegiatan ekspor. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan keuntungan, meningkatkan daya saing, membuka peluang pasar yang luas, meningkatkan nilai investasi, dan meningkatkan hubungan kerjasama internasional. Dan ada pula dampak negatifnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Yang kedua, menyebabkan eksploitasi besar-besaran dari kegiatan impor. Dampak dari kegiatan impor. Dampak positifnya yang pertama meningkatkan kesejahteraan konsumen, alih teknologi, mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan, menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. Dan untuk dampak negatifnya yang pertama ketergantungan terhadap produk impor,
menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri, semakin banyak pengangguran, konsumerisme, dan menurunkan pasar domestik. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, penetapan tarif. Tarif adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif bertujuan untuk mengisi kas negara, serta melindungi industri dalam negeri. Tarif dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tarif transit, yang kedua tarif impor, dan yang ketiga adalah tarif ekspor. B. Kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Kebijakan ini mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran. C. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. D. Subsidi. Subsidi ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. E. Premi. Premi adalah pemberian uang atau dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. F. Dumping. Dumping ialah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. G. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.